Hai warga rebahan, kali ini rebahan film akan menceritakan film berjudul Minions yang rilis pada tahun 2015. Film animasi bergenre komedi ini disutradarai oleh Pierre Coffin. Minions menceritakan sejarah awal para Minions berasal dan tujuan mereka hidup untuk melayani majikan atau bos yang paling kejam dan terjahat. Namun saat mendapatkan seorang bos, mereka selalu kehilangan bosnya karena tingkah konyolnya yang mencelakakan bosnya. Kemudian Kevin, Stuart, dan Bob memutuskan pergi mencari bos baru untuk para Minion. Dapatkah mereka bertiga menemukan bos baru untuk para Minion? Oh iya, untuk teman-teman yang belum subscribe Rebahan Film, bisa subscribe Rebahan Film sekarang ya. Biar bersama kita bangun channel ini untuk kalian yang hobinya rebahan. Oke, untuk kalian yang sudah penasaran, pasang posisi ternyaman, siapkan cemilan, dan selamat menyaksikan. Film diawali dengan diceritakan Minion adalah makhluk kecil berwarna kuning yang telah ada sejak lama. Berevolusi dari organisme bersel tunggal menjadi makhluk yang hanya ada untuk melayani tuan yang paling jahat dan kejam. Setelah menggulingkan T-Rex ke gunung berapi, membuat pemimpin gua dimakan oleh beruang gua, menimpa Firaun di bawah piramida setelah konstruksi terbalik, membuat Dracula terkena sinar matahari, dan secara tidak sengaja menembakkan meriam ke Napoleon ketika di Rusia, para Minion terpaksa terisolasi dan memulai kehidupan baru di sebuah gua besar dan membuat peradaban di sana. They truly made a life for themselves. Setelah bertahun-tahun, para Minion menjadi depresi, gelisah, dan tidak termotivasi tanpa seorang bos untuk dilayani. Untuk mendapatkan kembali martabat dan tujuan mereka, Kevin, seorang Minion yang tak kenal takut, memutuskan untuk pergi mencari bos baru dan meminta sukarelawan. Ternyata Stuart, seorang Minion bermata satu, dan Bob, seorang Minion muda dan tidak berpengalaman tapi antusias pun direkrut. Dengan penuh semangat, mereka bertiga memulai perjalanannya dalam pencarian bos baru. Berhari-hari mereka melewati gunung, hutan, dan lembah hingga sampai menemukan lautan. Mereka pun membuat sebuah perahu untuk melanjutkan perjalanannya. Berhari-hari mereka terombang-ambing di tengah lautan. Stuart dan Bob yang kelaparan melihat Kevin sebagai pisang dan mencoba memakannya. Di tengah keributan tanpa sadar, mereka telah sampai di New York. Di sana mereka bertiga mencuri jemuran agar bisa berbaur di New York. Kemudian meneruskan pencarian mereka. Tanpa sengaja, mereka bertiga masuk ke sebuah mall dan terjebak hingga larut malam di sana. Di malam itu mereka menemukan sebuah siaran jaringan penjahat yang sangat rahasia, di mana akan diadakan acara pameran penjahat dan mengundang seluruh penjahat yang ada di dunia. Yang mana ini adalah tempat perkumpulan penjahat terbesar dari segala tempat. Bahkan dihadiri oleh Scarlet Overkill yang adalah penjahat yang sangat terkenal. Dan acara ini akan diadakan tepatnya di Orlando, Florida. Mereka bertiga sepakat akan pergi ke sana untuk menemukan bos barunya. Keesokan harinya mereka bertiga bergegas pergi ke Orlando. Karena mereka tidak mengetahui arah, mereka pun bertanya-tanya di sekitar situ. Lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena jarak Orlando masih sangat jauh, akhirnya mereka mencari tumpangan dan berhasil mendapatkan tumpangan dari keluarga Nelson, yang adalah keluarga penjahat yang sedang dalam perjalanan ke Orlando untuk menghadiri acara pameran penjahat yang terdiri dari bapak dan ibu Nelson dan anak mereka Walter dan Tina. Karena keluarga Nelson adalah keluarga penjahat, di tengah perjalanan mereka menyempatkan diri mampir di sebuah bank untuk melakukan perampokan di sana. Kemudian mereka dikejar oleh polisi. Kevin dan Stuart yang tanpa sengaja menembakkan bazooka yang mengenai penampung air di pinggir jalan membuat para polisi saling bertabrakan, sehingga keluarga Nelson berhasil kabur dari kejaran para polisi. Di sisi lain, kelompok Minion yang masih berada di dalam goa kedatangan Bigfoot dan menjadikan bos mereka untuk sementara waktu. Sementara itu, di tengah perjalanan, Tina menjelaskan pada Kevin beberapa penjahat yang terkenal dan menyarankan Kevin untuk menjadikan Scarlet Overkill bos mereka karena ia sangat terkenal dan sangat hebat sebagai penjahat. Bahkan Tina juga sangat mengagumi Scarlet Overkill. Singkat cerita, mereka telah tiba di Orlando, tepatnya di pameran penjahat. Minion dan keluarga Nelson pun berpisah.
Di sana Minion pun mencoba mengajukan diri di beberapa orang untuk dijadikan anak buah, namun tak ada yang menerima mereka. Sorry, but I'm not looking for any more servants. Saat yang bersamaan, diumumkan bahwa Scarlet akan tampil beberapa saat lagi. Para Minion pun bergegas ke sana. Di sana, diperlihatkan Scarlet yang menggunakan gaunnya yang berbentuk roket. Para penjahat begitu mengagumi Scarlet di sana. Beberapa saat kemudian, Scarlet mengumumkan bahwa sedang mencari anak buah baru untuk bekerja padanya. Hal itu sontak membuat para Minion tambah bersemangat. Syarat untuk menjadi anak buahnya adalah dengan cara merebut permata yang sedang digenggam Scarlet. Orang pertama yang mendapatkannya akan langsung dijadikan anak buahnya. Para penjahat yang mendengar hal itu langsung berlomba-lomba untuk mengambil permata yang digenggam Scarlet. Namun tak ada seorang pun yang sanggup menandingi Scarlet untuk mengambil permata itu. Tanpa sadar, ternyata Scarlet telah menggenggam boneka dan permatanya telah berpindah pada Bob. Kemudian Scarlet mengangkat para Minion menjadi anak buahnya, lalu meninggalkan acara pameran penjahat menggunakan pesawatnya bersama Minion menuju ke Inggris. Saat yang bersamaan di dalam gua Minion lain yang terus menghibur bos mereka si Bigfoot tanpa sengaja menjatuhkan bongkahan es besar dan menimpa pemimpin Bigfoot dan membunuhnya, sehingga Bigfoot yang lain langsung mengusir para Minion di sana. Namun sebelumnya Kevin menelpon Minion yang di goa untuk segera pergi ke Inggris karena telah menemukan bos baru mereka bernama Scarlet Overkill. Sesampainya di Inggris, tepatnya di markas Scarlet, Scarlet memperkenalkan suaminya pada Kevin, Stuart, dan Bob yang bernama Herb. Scarlet juga memamerkan hasil curiannya yang sangat banyak pada para Minion. Kemudian Scarlet membahas rencana jahatnya yang akan para Minion kerjakan saat ini, yaitu mencuri mahkota Ratu Elizabeth yang adalah pemimpin kerajaan Inggris saat ini. Mereka pun bersorak layaknya penjahat yang akan melakukan kejahatannya. Kembali pada Minion lain yang sedang dalam perjalanan ke Inggris, malah tersesat dan dikejar oleh beruang salju. Di markas Scarlet, Kevin, Stuart, dan Bob dibagikan senjata oleh Herb sebelum menjalankan tugas mereka. Bob mendapatkan alat memanjangkan tangan, sedangkan Kevin diberikan senjata penembak lava, dan Stuart mendapatkan alat hipnotis. Kemudian Scarlet menyuruh mereka beristirahat karena besok adalah hari besar di mana para Minion akan pergi mencuri mahkota Ratu Elizabeth. Sebelum tidur, Scarlet menceritakan dongeng yang mana inti dari dongeng tersebut adalah jika para Minion tidak mendapatkan mahkota itu, Scarlet akan meledakkan para Minion menggunakan dinamit. Keesokan harinya pun Kevin, Stuart, dan Bob pergi ke Menara London. Menara London sekarang sudah menjadi tempat wisata, dan untuk mereka bisa masuk, mereka harus membeli tiket. Kemudian mereka menyamar menjadi seorang wanita untuk bisa membeli tiket masuk. Di dalam sana, mereka memasuki daerah terlarang untuk wisatawan dan dipergoki oleh penjaga. Dengan menggunakan alat hipnotisnya, Stuart menghipnotis para penjaga. Selanjutnya mereka berhasil masuk ke dalam ruangan mahkota Ratu Elizabeth diletakkan. Namun di sana, ada sang penjaga mahkota berhasil menghadang Minions yang mencoba mencurinya. Saat yang bersamaan juga, ternyata Ratu Elizabeth akan keluar dari istana sehingga mahkota tersebut juga harus dipindahkan bersamaan dengan Ratu. Kemudian mereka bertiga berusaha mengejarnya. Tak berhenti di situ, para polisi yang melihat hal tersebut juga mulai melakukan pengejaran terhadap mereka bertiga. Karena kereta kuda yang meluncur terlalu cepat hingga menjatuhkan mereka di sebuah taman, Kevin dan Stuart pun ditangkap oleh polisi. Bob yang terkepung tanpa sengaja mencabut pedang legenda yang tertancap di sebongkah batu, yang mana legenda mengatakan seseorang akan menjadi raja jika bisa mencabut pedang itu dari batu. Scarlet yang melihat hal itu merasa telah dihianati, lalu menggunakan pesawatnya mencari Bob, Stuart, dan Kevin. Kembali pada Bob, Stuart, dan Kevin, mereka bertiga telah sampai di istana Buckingham. Di sana Bob melakukan pidato pertamanya sebagai Raja Inggris baru. Warga tidak mengerti apa yang dikatakan Bob, tapi saat dia menyuarakan King Bob, warga kemudian bersorak untuknya. Singkat cerita, mereka bertiga menghabiskan waktu bermain-main di dalam istana. Tanpa sadar, Scarlet bersama Herb telah tiba di istana dan sangat marah atas itu. Ternyata ada salah paham. Mereka sebenarnya ingin memberikan mahkota itu pada Scarlet. Kemudian Kevin pun memberikan mahkota pada Scarlet. Tapi ternyata Bob tidak bisa menyerahkan tahta begitu saja karena hukumnya seperti itu. Lalu Bob yang mempunyai kekuasaan tertinggi pun mengganti hukum tersebut sehingga kini Scarlet lah yang dinobatkan akan menjadi Raja Inggris.
Setelah itu Scarlet yang masih marah dan merasa terhianati membawa mereka bertiga ke penjara bawah tanah untuk disiksa oleh Herb. Saat Herb melakukan penyiksaan, ternyata semua alat-alat penyiksaan di sana tidak berfungsi kepada mereka bertiga, dan malah bersama Herb mereka bermain-main di penjara bawah tanah. Tak lama kemudian, Herb dipanggil oleh Scarlet untuk mempersiapkan diri menghadiri acara penobatan Scarlet. Kevin, Stuart, dan Bob mencari cara kabur dari penjara dan menemukan jalur gorong-gorong di sana. Kemudian mereka bergegas kabur melalui jalan itu. Tujuan mereka kabur adalah untuk menemui Scarlet dan mau meminta maaf kepadanya. Cerita berpindah pada Scarlet yang mana dalam perjalanan menuju tempat penobatannya. Di sana juga telah berkumpul para penjahat untuk menyaksikan penobatan Scarlet. Tak lama kemudian, Kevin, Stuart, dan Bob telah sampai di tempat penobatan. Namun karena pintu di depan terkunci, mereka harus mencari jalan lain untuk bisa masuk ke sana. Lalu mereka memanjat untuk masuk melalui jendela atas gereja. Di balik niat baik mereka bertiga yang ingin meminta maaf kepada Scarlet, Bob dan Stuart tanpa sengaja menjatuhkan lampu besi tepat menimpa Scarlet sebelum penobatan terjadi. Scarlet yang bangkit dari timpaan tersebut terlihat sangat marah dan berencana mengeksekusi Kevin, Stuart, dan Bob, lalu menyuruh para penjahat untuk menangkap mereka. Mereka bertiga pun segera lari dari tempat itu. Di sana, beberapa kali mereka hampir tertangkap. Di sisi lain, para minion yang lain juga telah sampai di Inggris. Kevin pun berhasil melarikan diri dari sana dan bersembunyi di dalam sebuah bar. Lalu saat yang bersamaan, Scarlet muncul dari siaran TV yang sedang mencari Kevin, karena Stuart dan Bob telah ditangkap olehnya dan menyatakan akan membunuh mereka berdua jika Kevin tidak datang saat fajar. Kevin yang tak kehabisan cara secara diam-diam menyusup ke markas Scarlet untuk mempersiapkan persenjataan melawan Scarlet nanti. Para penjahat yang mengetahui Kevin berada di markas Scarlet pun mencoba menangkapnya. Kevin yang kaget dengan kedatangan mereka tanpa sengaja malah terjatuh dalam alat pembesar. Seketika itu juga, Kevin telah berubah menjadi raksasa dan menghancurkan markas Scarlet. Para penjahat yang melihatnya pun melarikan diri dari sana karena ketakutan. Di sisi lain, Stuart dan Bob telah dipasangkan ratusan dinamit di tengah kota untuk siap diledakkan. Kevin pun dengan wujud raksasanya bergegas menuju tengah kota untuk menyelamatkan Stuart dan Bob. Beruntungnya, Kevin masih sempat menyelamatkan mereka berdua lalu memadamkan sumbu itu menggunakan air dari fire hydrant di pinggir jalan. Tiba-tiba, Scarlet sudah berada di belakang Kevin terbang menggunakan roket yang ada di roknya. Terjadilah pertempuran antara Scarlet dan Kevin. Sedangkan para minion lain yang mengira Scarlet adalah bos mereka mendatanginya. Dan malah Scarlet menembakkan senjata lavanya pada para minion lain tersebut. Kevin yang melihat hal itu langsung menampar Scarlet dan membuatnya terlempar sangat jauh. Mereka pun bersorak di sana. Tapi ternyata Scarlet belum kalah, lalu menembakkan rudal raksasa ke arah Kevin. Kevin yang tak ingin melihat teman-temannya ikut meledak di sana, kemudian menelan rudal itu dan menangkap Scarlet, lalu terbang ke angkasa dan meledak bersama Scarlet. Para minion pun berduka atas pengorbanan Kevin. Namun beberapa saat kemudian, Kevin ternyata masih hidup dengan tubuhnya yang telah kembali normal. Singkat cerita, tahta telah kembali kepada Ratu Elizabeth, dan Ratu Elizabeth juga menyerahkan penghargaan pada 3 minion. Bob mendapatkan mahkota kecil, Stuart mendapatkan gitar baru, dan Kevin diangkat menjadi kesatria kerajaan. Tak lama kemudian, tiba-tiba mahkota Ratu Elizabeth menghilang. Ternyata Scarlet dan Herb berhasil mencurinya kembali. Secara mendadak, ada seseorang yang menembakkan sinar pembeku pada Scarlet dan mengambil mahkota tersebut. Ternyata itu adalah Gru yang masih bocah. Melihat kejadian itu, para minion memutuskan akan menjadikan Gru bos mereka. Kemudian mengejarnya dari belakang. Begitulah cerita para minion menemukan bos baru mereka. Film pun berakhir. Despicable. Nah, begitulah alur film Minions, yang mana Kevin, Stuart, dan Bob berhasil membawa para minion kepada bos baru mereka. Salam warga rebahan.